Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Callum Hudson-Odoi kabarkan kondisinya melalui video ini. Bintang muda Chelsea Callum Hudson-Odoi akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait dirinya yang terkena virus COVID-19. Hudson-Odoi dalam videonya membenarkan bahwa dirinya saat ini terjangkit COVID-19. Namun ia mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja dan ia kini tengah mengikuti protokol untuk penanganan COVID-19. Halo semuanya, seperti yang kalian ketahui beberapa hari terakhir saya terjangkit COVID-19. Saya sudah mengikuti instruksi dari pihak yang berwenang dan saat ini saya sudah mengisolasi diri saya dari orang lain selama 1 pekan. Saya berharap semoga bisa bertemu kalian lagi dan saya bisa bermain di atas lapangan lagi. Jaga diri kalian baik-baik, ujarnya. Liga Prancis ditangguhkan. Memburuknya dampak COVID-19 di Eropa juga membuat Liga Prancis dihentikan. Liga sepak bola profesional menangguhkan Ligue 1 dan Ligue 2. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Prancis menangguhkan semua pertandingan sepak bola di divisi ketiga ke bawah, termasuk Liga Sepak Bola Putri. Sementara LFP awalnya sempat memilih untuk tetap menjalankan liga tanpa kehadiran penonton. Namun kini LFP mengambil keputusan yang sama dengan FFF. Setelah pertemuan darurat pada Jumat kemarin, LFP memutuskan untuk menangguhkan Ligue 1 dan Ligue 2 sampai waktu yang belum ditentukan. Pemerintah Prancis telah melarang adanya perkumpulan yang mendatangkan lebih dari 1.000 orang. Sekolah dan universitas juga tutup sejak Senin kemarin. Liga Inggris di-stop sampai 4 April. Pihak Premier League resmi mengumumkan Liga Inggris ditunda sampai setidaknya 4 April 2020 mendatang. Itu terkait pandemi COVID-19. Dilansir dari BBC, pihak Premier League mengadakan rapat bersama klub-klub Liga Inggris pada Jumat kemarin. Hasilnya, kompetisi Liga Inggris dan divisi Championship ditunda sampai setidaknya 4 April 2020 mendatang. Itu terkait COVID-19 yang menyerang beberapa klub di Liga Inggris. Beberapa diantaranya seperti manajer Arsenal, Mikel Arteta, dan pemain Chelsea Callum Hudson-Odoi yang positif terkena COVID-19. Beberapa pertandingan juga sudah ditunda seperti Brighton versus Arsenal yang sedianya akan berlangsung akhir pekan ini. Sebelum Liga Inggris, kompetisi sepak bola di Eropa seperti Liga Italia dan Liga Spanyol juga sudah ditunda. Pekan depan tidak ada lagi Liga Champions. UEFA memutuskan pekan depan tidak ada pagelaran Liga Champions serta Liga Eropa. Itu terkait COVID-19. Dilansir dari situs resmi UEFA, seluruh kompetisi antar klub di Eropa ditunda, termasuk leg kedua babak 16 besar Liga Champions, yakni Juventus versus Lyon, Manchester City versus Real Madrid, Barcelona versus Napoli, dan Bayern Munich versus Chelsea. Melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Eropa dan keputusan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah negara dari setiap klub, maka semua pertandingan kompetisi klub UEFA yang dijadwalkan minggu depan ditunda, tulis pernyataan UEFA. Maka imbasnya undian perempat final Liga Champions dan Liga Eropa yang dijadwalkan tanggal 20 Maret juga telah ditunda. Selain itu, ajang UEFA Youth League pun turut ditunda. Bundesliga ditangguhkan hingga 2 April. Bundesliga akhirnya menyetop kompetisi secara menyeluruh mulai akhir pekan ini. Penangguhan ini dilakukan hingga 2 April. Sebelumnya, Bundesliga dikritik karena tidak mau meliburkan lebih cepat kompetisinya menyusul epidemi COVID-19 saat ini. Pasalnya, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Inggris sudah melakukan pembekuan sementara kompetisi. Tapi karena desakan yang makin kuat dari publik dan terutama pemain-pemain klub Bundesliga, otoritas Liga Jerman akhirnya memutuskan seluruh kompetisi di Jerman, mulai dari Bundesliga 1 dan Bundesliga 2 di stop sementara. Laga-laga akan ditunda sementara terkait munculnya kasus baru yang berhubungan dengan Bundesliga dan Bundesliga 2, ujar pernyataan resmi Bundesliga. Merasa muak, Zlatan Ibrahimovic pilih tinggalkan AC Milan di akhir musim. Kebersamaan AC Milan dan Zlatan Ibrahimovic dipastikan tidak akan berlangsung lama.
Sang striker diberitakan memilih untuk angkat kaki dari San Siro di akhir musim nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa penyebab pertama Zlatan ingin pergi adalah karena kualitas tim Rossoneri. Zlatan diberitakan kecewa dengan kualitas para pemain yang dimiliki skuad Rossoneri saat ini. Ia menilai tim ini tidak punya peluang yang bagus untuk menjadi juara. Itulah mengapa Zlatan mempertimbangkan untuk hengkang dari Milan musim depan. Masalah kualitas skuad sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi keputusan Zlatan pergi. Ia memutuskan untuk pergi setelah melihat kisruh Milan belakangan ini. Kondisi Arteta mulai membaik. Mikel Arteta mengaku sudah lebih baik usai dinyatakan positif COVID-19. Ia juga mengapresiasi keputusan penghentian sementara Liga Inggris. Setelah mendapat perawatan intensif oleh Arsenal, Arteta memberikan pesan melalui media sosialnya. Ex-kapten The Gunners itu mengaku sudah jauh lebih baik dan berterima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepadanya. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya, mulai lebih baik saat ini. Kita semua sekarang menghadapi tantangan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, kata Arteta via akun Twitter. Kesehatan semua orang adalah yang paling penting untuk saat ini. Lindungi setiap orang dengan mengikuti segala anjuran dan kita akan melaluinya bersama-sama. Selamat untuk Premier League yang sudah membuat keputusan tepat. Demikian kata Arteta. Setelah Rugani dan Gabbiadini, ada lagi 5 pemain Serie A yang positif. Penyebaran COVID-19 di Serie A belum berhenti. Tak lama setelah kedua pemain itu divonis mengidap COVID-19, muncul lagi 5 pasien terbaru dari deretan pemain Serie A. 4 rekan setim Gabbiadini di Sampdoria terpapar. Mereka adalah Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino Lagumina, dan Morten Torsby. Tak cuma 4 pemain, dokter klub Amedeo Baldari juga positif. Mereka berlima plus Gabbiadini akan menjalani karantina 14 hari ke depan sesuai prosedur. Selain Sampdoria, Fiorentina juga dirundung nasib buruk ketika strikernya Dusan Vlahovic juga dinyatakan positif COVID-19. Luka Kylian, pemain Bundesliga pertama yang positif COVID-19. Seperti dilaporkan, kicker Paderborn mengkonfirmasi bahwa 2 orang telah menjalani tes COVID-19 pada Jumat 13 Maret waktu setempat. Mereka adalah pelatih Steven Baumgart dan bek Luka Kylian. Baumgart rupanya dinyatakan negatif, tetapi tidak dengan Kylian yang baru berusia 21 tahun dinyatakan positif menderita COVID-19. Kylian yang juga pemain timnas Jerman U21 menjadi pesepak bola pertama di Bundesliga yang positif terkena COVID-19. Pengumuman ini keluar beberapa jam setelah Liga Jerman dipastikan dihentikan sementara waktu. Cristiano Ronaldo masih menjalani karantina. Cristiano Ronaldo dipastikan bebas dari COVID-19 karena dari hasil tes yang dilakukan oleh tim dokter di kota Madeira, Ronaldo dan keluarga baik-baik saja. Tetapi sebagai prosedur, Ronaldo masih harus menjalani karantina di kampung halamannya Madeira. Ronaldo setidaknya akan bertahan di Madeira sampai selesai masa karantina dan menunggu perkembangan selanjutnya. Apalagi Serie A dan Liga Champions tengah ditangguhkan selama 2 pekan. Si pemain bisa mengunjungi ibunya karena otoritas kesehatan bisa menjamin semua dalam kondisi aman, baik Ronaldo maupun semua orang yang berkontak dengannya, ujar anggota Departemen Kesehatan di Madeira, Pedro Ramos. Anaknya diejek, ayah Haaland sindir pemain-pemain PSG. Alf Inge Haaland, ayah Erling Braut Haaland, tak terima anaknya diejek pemain-pemain Paris Saint-Germain. Ia melontarkan sindiran ke Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Lewat Twitternya, ex pemain Manchester City tersebut dengan halus menyindir kelakuan pemain PSG. Selamat tinggal Paris yang indah, memalukan soal hasilnya. Tapi memang harus diterima, berharap yang terbaik dan bisa menunjukkan kelasnya di dalam dan di luar lapangan. Cuit Alf Inge. Sebelumnya, Haaland juga sempat mengejek PSG lewat unggahannya di media sosial. Ia menyebut Paris sebagai kotanya Borussia Dortmund jelang pertandingan. Paris, kota kami, bukan Anda, tulisnya di Snapchat. Unggahan itu juga langsung dibalas Neymar.
Pemain termahal di dunia itu mengunggah foto di Instagram dengan caption yang sama, namun bedanya PSG yang menang. Diisukan positif, Paulo Dybala baik-baik saja. Pemain bintang Juventus Paulo Dybala akhirnya angkat bicara setelah dirumorkan positif COVID-19. Lewat akun Twitternya, pesepak bola berpaspor Argentina itu menyebut dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Hai semuanya, saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya baik-baik saja dan sedang menjalani isolasi. Terima kasih atas semua pesan dan saya harap Anda juga baik-baik saja. Tulis Dybala di akun Twitternya. Sebelumnya pada Jumat 13 Maret 2020 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pesepak bola 26 tahun itu dilaporkan positif COVID-19. Dybala ditengarai tertular sang rekan setim Daniele Rugani yang dinyatakan positif. Hanya saja beberapa jam yang lalu, manajemen Juventus mengkonfirmasi Dybala bebas dari COVID-19 dan pernyataan tambahan pun dikeluarkan Dybala. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!